di Desa Karangjabung ini, Ibu. Di sini kita akan melakukan penyuluhan tentang gizi ibu hamil, Apa ibu-ibu membawa buku KIA? Kenapa Ibu? Apa ada? Kirain pas ke puskesmas aja bawa buku. Besok lain kali dibawa, Ibu. Soalnya itu dibutuhin untuk perkembangan ibu dan janinnya, Nanti kalau ibu dijelasin oleh ibu bidannya, tolong diingat ya. Kalau ibu-ibu ada kurang jelas atau nggak ngerti, Ibu, bisa ditanyakan ke ibu bidannya langsung. Kita mulai saja, Ibu. Silakan, Ibu. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Risma selaku kader di desa ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya sekarang? Apakah baik saja atau bagaimana? Baik. Bagaimana keadaan keluarga dan anaknya di rumah, Ibu? Sehat. Oke, di sini apakah ibu-ibu sudah tahu apa yang bakalan Ibu dapatkan sekarang? Belum, Bu Bidan. Kurang tahu. Di sini, oke, baik. Di sini kita akan membahas tentang gizi pada ibu hamil. Sebelumnya, apakah Ibu sudah dijelaskan pada kehamilan yang dulu-dulu atau pada bulan-bulan yang lalu tentang gizi ibu hamil ini, Bu? Nggak tahu, Bu, lupa. Lupa, Ibu. Oke, baik, kita akan menjelaskannya kembali. Sebelum itu saya mau bertanya dulu, Ibu, apakah dalam satu hari Ibu memakan sayur-sayuran, buah-buahan, daging-daging sama protein yang cukup, Ibu? Makan sayur kangkung. Boleh, bisa sayur apapun bisa, Ibu, asalkan itu sayur. Setiap hari. Ya, terus untuk ikannya juga enggak apa-apa, ikan yang murah-murah aja seperti ikan teri, ikan yang murah-murah itu bisa, Ibu, ya. Baju. Iya, bisa sekali nih. Oke, di sini ada ibu-ibu yang bawa buku KIA. Bawa. Nah, di sini di buku KIA ini sebenarnya lengkap sekali, Bu. Kalau Ibu baca dia di sini kan buku KIA yang terbaru sekarang itu ada halaman ibu dan halaman anak. Di mana di halaman ibu itu Ibu bisa buka ini di halaman 19. Di sini sudah jelas sekali, Bu, di mana di sini udah dibilang di sini porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari. Di mana yang pertama itu ada yang dibahas tentang nasi atau makanan pokok. Di mana di sini itu ibu hamil harus membutuhkan 5 porsi atau 5 sampai 6 porsi. Ibu paham dengan 5 sampai 6 porsi? 5 piring. Bisa seperti itu. Maksudnya di sini 5 sampai 6 porsi itu Ibu makannya dari pagi sampai malam. Itu 5 porsi, bukan sekali makan langsung 5 porsi, mungkin. Nah, 1 porsi itu bisa Ibu ukur dia dengan 1 genggaman tangan. Sendok. Iya, bisa juga lebih bagus itu, Ibu. Nah, itu Ibu usahain dari sekarang. Kalau Ibu belum menghitung dari kemarin-kemarinnya, Ibu bisa mulai hitung dari sekarang agar Ibu tahu porsinya setiap hari itu berapa, Ibu. Nah, di sini juga ada membahas tentang protein hewani, di mana protein hewani itu terdiri dari ikan-ikanan, daging-daging, sama telur, Ibu. Di sini apakah ibu-ibu sering memakan protein hewani seperti yang saya sebut tadi? Sering. Paling cuma telur, Ibu. Iya, sama ikan tongkol. Oh, bisa banget, itu bagus, Ibu. Nah, di situ tuh ibu hamil harus memakan dalam 4 porsi, Bu. Maksudnya di sini 4 porsi itu misalnya ibu memakan telur, 1 telur itu berarti 1 porsi. Dalam 1 hari itu ibu harus memakan 4 porsi. Nah, lanjut di sini ada namanya protein nabati. Protein nabati ini mungkin
mudah untuk didapatkan itu seperti tahu dan tempe. Apakah sering ibu memakan? Tetap Bu. Paling sering makanan sehari-hari. Setiap hari. Ya bagus juga ibu Gin. Nah di sini juga protein nabati ini kan ada tempe sama tahu. Nah tempe sama tahu ini satu porsinya itu misalnya tempe potongannya agak lumayan besar ibu Gin. Kalau potongan yang kecil-kecil itu tidak dihitung dalam potongan kecil itu satu porsi, dihitungnya itu dalam potongan besar baru dia satu porsi. Kalau tahu itu ada tahu yang ukuran ada kan ukuran 500 sama 1001. Nah yang dihitung satu porsi itu ya 1 ribuan. Apakah ibu pernah memakan protein nabati dalam sehari 4 porsi? Pernah. Nah, bagus ibu Gin. Nah di sini juga ada namanya sayur-sayuran, di mana porsi sayur-sayuran yang kita kenal dulu itu harus sebanding dengan protein nabati, protein hewani, tapi sekarang itu dia itu harus bersebanding dengan karbohidrat yaitu nasi ibu. Di mana misalnya ibu memakan nasi itu 1 gempol 1 porsi, sayurnya itu harus 1 mangkok ibu. Sayur di sini tuh bisa ibu pakai dia makan sayur yang murah-murah, bisa seperti bayam, mudah ibu dapatkan. Kelor. Kangkung ya, kelor juga lebih bagus ibu Gin. Apakah ibu sering memakan sayur-sayuran sampai 4 porsi dalam sehari? Sering. Bagus sekali ibu Gin. Nah di sini juga ada buah-buahan ibu. Buah-buahan ini ibu harus konsumsi dia dalam 4 porsi sehari. Apakah ibu sering memakan buah-buahan? Jarang ibu, kalau ada baru. Kalau suami Kalau gajian musim. baru. Nah di sini kan ibu-ibu semua kalau buah-buahannya itu bisa ibu makan buah-buahan yang murah juga, tidak perlu dia makan jeruk, makan anggur, makan apel. Ibu bisa makan pisang, makan pepaya, makan mangga, ibu Gin. Ibu bisa misalnya dalam 1 porsi itu bisa pepaya yang 1 potong yang panjang itu, bisa juga pisang 1 buah pisang ibu Gin, agar nutrisi ibu terpenuhi. Di sini juga banyak seperti gula-gula. Kalau dia gula dan minyak ini biasanya banyak terkandung dalam makanan-makanan seperti karbohidrat, nabati dan hewani dan nabati. Nah di sini sebelum ibu kumpul di sini udah diperiksa tadi sama bidan yang di luar nih, apakah ada yang dibilang pemeriksaannya tidak normal ibu? Saya ibu. Oh iya, atas nama ibu siapa? Boleh dilihat hasil pemeriksaannya? Atas nama ibu Sabrina, gitu? Umurnya 23 tahun. Betul bu. Ini kurangnya di lingkar tangannya mungkin kekurangan nutrisi. Oke, di sini nggak apa-apa ibu. Ibu masih usia kehamilannya masih 20 minggu ibu ya? Iya bu. Baik di sini bu. Apakah ibu sering dalam 1 hari itu ibu sering makan makanan apa saja yang ibu makan? Tahu tempe bu sama nasi. Satu hari itu berapa kali ibu makan ibu? 2 kali bu. 2 kali? Oh ya. Ibu selesai makan misalnya ada waktu senggang siang itu mungkin apakah ibu makan snack ibu atau jajan lainnya? Tidak pernah gitu. Pekerjaan suaminya apa ibu? Guru. Oh, Nggi, baik. Oke, di sini Nggi, ibu harus untuk kesehatan ibu dan janinnya agar janinnya itu tambah sehat ibu. Di sini ibu bisa memperbaiki Nggi pola makan ibu dengan cara yang pertama itu porsi makanannya nasinya ibu Nggi, karbohidratnya ibu itu bisa makan 3 kali sehari ibu, bisa makan pagi, siang, malam itu dengan teratur ibu Nggi. Ibu makan paginya sarapannya jangan telat, terus sarapan pagi itu ini kan suami ibu buruh ibu Nggi. Nah bisa didapatkan sayur-sayuran dengan mudah ibu, seperti yang dibilang tadi ibu sering Nggi. Nah dibilang bu sering seperti
seperti daun kelor, bayam, kangkung dan lain-lain itu ibu bisa dapatkan dengan mudah. Terus di sini protein ibu sudah bagus, ibu sering makan tahu dan tempe. Nah ini untuk protein hewaninya ibu bisa mendapatkannya dengan mudah, yaitu mengkonsumsi seperti teri dan telur ibu. Ya Bu. Ibu tidak apa-apa makan kalau dia ibu susah untuk membelinya, ibu nggak apa-apa makan terinya atau telurnya satu saja ibu. Terus untuk buahnya juga ibu bisa makan seperti pepaya dan pisang ibu, agar mengisi janin dan ibu semakin sehat ibu. Oke baik ibu, apakah udah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya mau nanya. Oke baik ibu Cindy, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jadi kan kalau di desa di rumah saya itu nggak boleh makan cumi, katanya nanti cacat tanahnya. Terus juga saya dengar-dengar nggak boleh makan ikan laut. Itu sama mertua saya juga bilang ya terlalu banyak makan ikan laut tuh gimana maksudnya Ibu Bidan? Oke baik, terima kasih Gi atas pertanyaannya dari Ibu Cindy. Di sini banyak juga dari warga-warga yang lain bilang emang begitu Ibu, dari sebelum-sebelumnya emang dari orang tua kita sering memarahi kita untuk memakan seperti protein hewani ini. Padahal protein hewani ini sangat bagus untuk perkembangan janin dan perkembangan ibu hamil tersebut ibu. Di sini tidak apa-apa ibu, ibu bisa menjelaskannya ke ibunya. Ibu bisa menjelaskan bahwa tadi udah dijelaskan oleh Ibu Bidan bahwa kita memakan cumi atau ikan-ikan laut ini bermanfaat untuk kesehatan janin dan ibu sendiri. Nah, kalau ibunya tidak percaya bisa dijelaskan oleh kan tinggalnya sama ibunya atau sama siapa ibu? Sama Ibu mertua. Satu rumah gitu. Nah, ibu bisa menjelaskan kalau ibu mertuanya tetap nggak mau ngasih, ibu bisa menjelaskannya ke suami. Nah, di suami itu ibu ntar mungkin kalau kita ngelawan orang tua itu tidak baik ibu, ntar ibu bisa memakannya secara bisa diam-diam, mungkin ibu makannya secara ditahu sama suami atau begitu ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Bu. Tidak ada Bu. Sudah jelas semua ibu Oke, terima kasih atas waktunya. Ibu-ibu di sini sangat cantik-cantik, semangat untuk mendengarkannya. Oke, semoga ibu hamil tetap sehat, anaknya sehat. Amin, amin, amin. Semoga besok pas lahiran semuanya normal ibu. Amin. Ya Allah ya Rabbi. Oke, terima kasih Bu atas waktu dan tempat yang sudah diberikan juga oleh Ibu Kader. Terima kasih Gi. Oke baik, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bidan atas kerjasamanya. Baik ibu-ibu, apa ada pertanyaan yang kurang jelas? Tidak ada Ibu. Alhamdulillah Gi. Sebaiknya kita akhiri saja nih Ibu. Semoga ibu-ibu sehat. Amin. Dan terima kasih Gi atas perhatiannya dan kerjasamanya Gi Ibu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ibu pulang ada bingkisan Gi, jangan pulang langsung. Makasih Bu. Ambil bingkisannya di Ibu Tepi.